Drakor ala PAN sukses berat, menambah panjang deretan partai Anfaedah. Ditulis oleh Jaya Surbakti. PAN umumkan pengurus baru, Hanafi Rais jadi Waketum, Mumtaz ketua DPP. Sedari awal memang menjadi keraguan, apakah mungkin di satu partai yang dikuasai oleh dua pihak yang ternyata sepihak? Rumit ya, bahasanya kayak judul FTV, suamiku ternyata istri mertuaku. Akan terjadi pertentangan, terjadi ketidaksepahaman, padahal mereka adalah dalam satu keluarga. Rasanya tidak mungkin, kecuali itu semua semata-mata sebuah sandiwara, layaknya drakor atau drama Korea. Hanya drama yang bisa mewacanakan bahwa mereka sedang berseteru. Sedangkan jelas bagi penglihatan kita, tidak ada alasan yang kuat untuk mereka berseteru. Tapi untuk apa berseteru? Bukankah kekuasaan di partai sudah mereka saja yang pegang selama ini? Menurut pendapat saya, justru untuk memperpanjang pengaruh itulah maka digelar drama ini. Lakonnya seolah-olah mereka mulai berbeda pandangan politik. Setelah itu sedikit banyak mereka mengesankan sudah mulai berbeda dukungan pada capres. Agar dramanya lebih alami, wacana perbedaan dukungan di dalam kepengurusan partai pun diperlihatkan juga. Zulhas tentu wacananya mendukung dirinya sendiri, sedangkan Amin ceritanya mendukung calon yang lain sebagai ketum partai. Bergulir waktu, Zulhas ditetapkan sebagai ketum, lalu Amin membuka wacana akan mendirikan partai PAN Reformasi. Walah, kok jadi kacau begini? Apakah ini masih dalam alur drama? Tentu saja. Semua ini dipertontonkan agar menunjukkan kepada seluruh anggota partai bahwasanya bila mereka berdua pecah kongsi, maka akan besar kemungkinan partai akan bubar karena kekuatan mereka di perpolitikan dalam negeri akan runtuh. Dengan drama yang ditunjukkan itu, seluruh anggota partai tentu takut. Ada yang takut tidak akan mendapat penghidupan yang layak lagi, ada yang takut tidak dapat berbuat lagi untuk negeri. Mereka akhirnya harus mengakui bahwa Zulhas, Amin memang harus disatukan kembali. Maka muncullah keputusan akhir, nama Amin disingkirkan, tapi waketum partai diberikan kepada Hanafi, lalu ketua DPP diletakkan di pundak Mumtaz, yang mana seperti kebetulan yang amat sangat kebetulan, Hanafi dan Mumtaz adalah anak kandung sekaligus anak idealis dari Amin sendiri. Seorang Amin digantikan dengan dua Rais junior. Pertanyaannya, masih sesuaikah alur drama ini? Apakah tidak kentara nama Amin digantikan oleh dua anaknya sekaligus? Bukankah lebih simpel kalau nama Amin sendiri yang tetap disebut sebagai elit partai? Saya kira masih sesuai, karena jelas sekarang PAN kembali ke dalam genggaman keluarga ini, tidak akan kemana-mana. Kalau masalah kentara, lihat saja nanti. Salah satu dari dua anak Amin ini akan pura-pura tidak senang, atau kesannya menolak pemberian jabatan seperti ini. Ya, pura-puranya saja. Namun walaupun ada yang nanti benar menolak, maka yang satu lagi akan tetap ada di dalam kepengurusan, memastikan jatah kekuasaan Amin tetap ada. Justru yang kentara kolusinya kalau Amin tetap menjabat sesuatu sedangkan usia sudah tidak mendukung. Maka bisa dikatakan sejak awal sampai dengan sekarang pengaruh Amin dan keluarganya harus tetap ada dalam tubuh PAN. Kalau tidak ada, maka memang sebaiknya dibubarkan saja. Tapi anggota partai PAN yang lain tidak setuju dengan anggapan itu. Kata mereka itu semua hanya untuk mengakomodasi dua kubu yang berseberangan. Ya, tidak masalah juga kalau anggota partai ingin percaya wacana seperti itu, karena memang itu fakta terakhir yang Zulhas dan Amin ingin dipercayai oleh setiap anggota partai. Setiap kader harus merasa sedang menahan egonya agar partai tidak tumbang, tidak hancur. Mereka harus membuka hati dan rekonsiliasi agar partai tetap utuh. Ya, itulah pesan yang ingin disampaikan oleh Zulhas dan Amin sedari awal.
Tapi dengan catatan, PAN hanya bisa tetap berdiri selama Amin dan keluarganya ada di garis kekuasaan. Berarti seluruh anggota dan kader partai berhasil diarahkan dong. Kalau tidak bisa dikatakan dibodohi, ya jelas apa pula urusannya untuk mengakomodir dua kubu. Justru anak Amin yang masuk ke jajaran elit. Apakah tidak ada kader lain yang lebih senior dan pengalaman? Tapi apakah kita ada masalah kalau PAN kembali menjadi di bawah kekuasaan keluarga Amin? Tentu tidak. Kita tidak ada untung ruginya sama sekali. Yang rugi cuma kader-kader partainya yang selama ini merasa tulus ikhlas berjuang untuk kepentingan partai nasional. Ujung-ujungnya mereka hanya digerakkan sebagai mesin partai milik keluarga. Kita hanya cukup melihat saja bahwa biasanya partai-partai seperti ini yang memaksakan garis kekuasaan harus sejajar dengan garis kekeluargaan seperti Partai Demokrat hanya akan menjadikan partai sebagai jembatan mereka dan keluarga mereka berkuasa, namun tidak memiliki faedah yang berarti bagi negeri. Tidak percaya? Lihat saja Partai Demokrat saat masuk ke dalam pemerintahan. Ditulis oleh Jaya Surbakti, dilansir dari